Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita nanti akan melanjutkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, tepatnya pembelahan bulan dan kesaksian pohon, ya. Saya ingatkan kembali, pengajian kita sekarang ini satu hal yang luar biasa, Ibu sekalian, istimewa sekali, karena memang kita sedang berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Yang jelas sekali Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam ya'ni al-ashr." Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun, dan ini sudah pernah saya tekankan, termasuk Ramadan, kata sebagian ulama hadis, ya, yang mana amal soleh kalau dikerjakan di dalamnya walaupun kecil dan sederhana, gitu kan? Mungkin cuma senyum dengan muslim, mungkin hanya sedekah 1.000 rupiah, kecil sekali kan gitu, itu lebih Allah cintai, maksudnya lebih besar pahalanya. Jadi Ramadan pun dikalahkan dengan 10 awal bulan Zulhijjah ini. Kata para ulama, satu-satunya yang bisa mengalahkan fadilah Ramadan adalah bulan Zulhijjah, khususnya 10 awalnya. Ada sebagian ulama hadis malah lebih berani mengatakan bahwasanya 10 awal bulan Zulhijjah mengalahkan 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Kita disuruh kejar 10 malam, satu malam saja. Di malam-malam ganjil Ramadan kan. Tapi kalau 10 awal Zulhijjah ini Anda disuruh kejar 10 malamnya semua, tidak terkecuali. Setiap malam disuruh tahajud. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan saya jelaskan setelah hadis ini dalam surah Al-Fajr untuk mengingatkan kembali. Baik. Selanjutnya kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh kalau dikerjakan di dalamnya paling Allah cintai, maksudnya paling besar pahalanya. Allah pencipta langit dan bumi paling suka kita beribadah di hari-hari ini. Lalu kata Nabi SAW, ya'nil ashr, maksudnya adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Sahabat pada penasaran waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Apa kata para sahabat? Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Jihad di jalan Allah pun apakah belum bisa mengalahkan amalan sekecil apapun sunnah di 10 awal bulan Zulhijjah? Apa jawaban Nabi SAW? Walal jihadu fi sabilillah. Jihad berperang di jalan Allah belum bisa mengalahkan amal sunnah, senyum dengan muslim, sedekah dengan 1.000 rupiah, gitu kan, belum bisa dikalahkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu kata Nabi SAW apa? Illa rajulun kharaja binafsi wa mali wa lam yarji bidzalika bisyai. Kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang. Ini yang bisa menyaingi ibadah yang kita kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah ini, hanya satu orang ini. Seorang laki-laki yang keluar berperang, membawa seluruh harta yang dia miliki dan membawa jiwanya, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Hartanya 1 miliar habis semua diinfakkan di medan perang, habis. Kemudian dia juga mengikut perang dan dia mati syahid. Baru sama pahalanya dengan amal sunnah sekecil apapun yang Anda kerjakan. Sekarang kita hari ini di 8 Zulhijjah. Anda masih punya kesempatan 3 hari. 8, 9, 10. Maksimalin ibadah nih. Kenapa tadi ada pendapat ulama yang mengatakan, bayangkan ya, orang berjihad, berperang, habis semua harta diinfakkan, dia juga mati syahid. Ini susah menggabungkan kedua ya. Ada orang jihad dengan jiwanya tapi hartanya nggak bisa dihabisin semua. Masih ada ditinggalkan untuk keluarganya misalnya. Masih ada usaha. Ini enggak, semua harta yang dia milikin dibawa semua ke medan perang habis, dia juga mati syahid. Susah menggabungkan keduanya nih. Gak gampang. Itu baru sama dengan amalan sunnah sekecil apapun yang Anda kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kalau sudah lewat 7 hari, 6 hari kemarin Anda sia-siakan, maka masih ada 3 hari minimal. Ya, jangan sia-siakan ini. Kemudian ada ayat yang saya katakan tadi, kenapa ada ulama yang berani mengatakan sampai 10 awal Zulhijjah mengalahkan 10 akhir Ramadan, itu surah Al-Fajr. Urutan 89 dalam Al-Quran ayat 1 sampai ayat 3. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Terjemahannya begini, demi waktu subuh dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu, serta hari ke-8-nya dan hari ke-9-nya. Ya, ayat 1 sampai ayat 3 Al-Fajr surah nomor 89 ayat 1 sampai ayat 3. Itu terjemahan umum ya. Allah mengatakan demi waktu subuh dan 10 malam berturut-turut sebelumnya,
serta kejarlah hari ke-8 dan hari ke-9-nya. Ulama tafsir mengatakan kata-kata Allah SWT atau firman Allah yang berkata wal fajr, waw ini adalah waw kasam, waw sumpah. Dan Allah tidak bersumpah dalam Al-Quran kecuali yang datang setelahnya adalah info yang penting, seperti wal asr, kan gitu. Nah di sini Allah mengatakan wal fajr, demi waktu subuh. Pertanyaannya apakah semua subuh yang Allah maksudkan? Ternyata tidak. Alif lam ini menjelaskan wa al fajr. Alif lam ini namanya alif lam mu'arraf dalam bahasa Arab, memperkenalkan sesuatu. Kalau Bapak Ibu masih ingat pernah saya jelaskan kan, kalau saya mau ketemu sama teman saya di Masjid Al-Ihsan, saya bilang begini, ayo kita ketemu di Masjid Al-Ihsan. Ya, kalau gitu, ini terjemahan bahasa Indonesia, contohnya kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau saya sama teman saya sudah tidak mau lagi sebutin nama Al-Ihsan, saya cukup mengatakan ayo kita ketemu di Al-Masjid. Alif lam ini sudah menutupi makna nama Masjid Al-Ihsan, alamatnya di mana, kita mau apa di sana, udah tertutupi semua dengan alif lam itu. Jadi sini Allah mengatakan wa al-fajr, maksudnya demi waktu subuh. Kata ulama maksudnya Allah inginkan subuh hari raya Idul Adha. Dan dari sini ulama mengatakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Kita di Indonesia kan lebih rame Idul Fitri. Padahal Idul Adha itu jauh lebih afdal, lebih besar pahalanya, karena setelah Idul Fitri tidak ada ibadah khusus. Masalah Anda silaturahim keluarga kayak tradisi kita di Indonesia itu cuma tradisi, kan? Semestinya kita disuruh silaturahim sepanjang tahun dalam agama. Sama dengan ziarah kubur, itu tidak ada khusus di Lebaran, bahkan ulama membid'ahkan itu, gitu kan? Tapi kalau Anda ziarah kubur sepanjang tahun, kapan ada kesempatan, sunnah Nabi SAW. Saling minta maaf, itu sepanjang tahun, tidak tunggu Lebaran. Sampai akhirnya karena kita biasakan minta maaf hanya pada Idul Fitri, dan ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi SAW ya. Para sahabat dan Nabi tidak pernah saling minta maaf di Idul Fitri. Mereka cuma saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal yang sudah kita kerjakan di Ramadan ini atau setahun ini ya, dari kami dan dari kalian. Selesai, nggak ada minta maaf. Kenapa? Karena saling minta maaf itu diperintahkan sepanjang tahun. Sampai akhirnya karena kita tradisikan ini, di Indonesia itu ada orang yang mengatakan tidak apa-apa deh saya buat salah sekarang, nanti Lebaran saya minta maaf. Loh iya, itu tersebar tuh. Nanti gampang minta maaf Lebaran, dikumpulin 1 tahun kesalahan. Saya pernah dengar tuh ada satu orang bilang gitu dari kerabat saya tuh. Nah ini keliru kan? Kenapa? Karena menerapkan sebuah tradisi yang tidak diperintahkan dalam agama. Hati-hati, ini penting sekali ya. Ini poin, gitu kan? Baik, kemudian Allah, jadi maksudnya sini, tafsirnya gini, kejarlah subuh Idul Adha itu. Dan Idul Adha lebih afdal karena setelah Idul Adha ada ibadah kurban. Idul Fitri nggak ada lagi. Tadi silaturahim keluarga, minta maaf itu hanya tradisi. Kalau perintah agama sepanjang tahun kan. Kalau habis Idul Adha ada perintah ibadah kurban. Jadi kata ulama tafsir maksudnya adalah demi aku Allah berfirman nih, Allah bersumpah ya. Maksudnya Allah itu demi aku, demi Allah gitu kan. Allah bersumpah mengatakan kejarlah subuh Idul Adha itu dengan sholat idnya dan berkurbanlah setelahnya. Sesuai dengan firman Allah yang lain, fasalli rabbika wanhar. Sholatlah sholatlah Idul Adha itu dan berkurbanlah untuk Tuhanmu, keduanya. Sholat Idul Adha-nya dan berkurbannya disuruh perintahkan, kita rame-rame mengerjakan sebagaimana diperintahkan Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan ayat kedua, Allah mengatakan apa? Walayalin asyr. Waw ini namanya waw ataf Bapak Ibu sekalian. Waw itu penyambung hukum yang berlaku di ayat pertama. Jadi karena ayat pertama ada sumpah Allah, ini berarti sumpah juga berlaku. Layal jamak daripada laila yang berarti malam. Walayalin asyr, dan malam, dan kejarlah 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu. Bayangkan ya, kita disuruh kejar walayalin asyr. Asyr itu 10. Dari sini ulama mengatakan, ini ada sebagian pendapat mereka, tidak semua ya, mengatakan dari adanya sumpah Allah di ayat kedua ini juga berarti 10 awal bulan Zulhijjah, malamnya pun itu mengalahkan 10 akhir Ramadan. Karena akhir Ramadan kita disuruh kejar 1 malam saja. Memang lebih baik daripada 1000 bulan, tapi 1 malam. Ini Allah suruh kejar kita 10 malam. Dan pahalanya setiap ibadah yang kita kerjakan mengalahkan pahala jihad.
Apapun, infak, senyum, tahajud, duha, tahiyat masjid, hadiri majelis ilmu seperti ini, semua yang Anda kerjakan itu mengalahkan pahala jihad. Bahkan yang bisa menyaingi ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini hanya seorang laki-laki yang keluar berperang, habis semua harta yang diinfakkan, tidak tertinggal 1 rupiah pun, dan dia pun mati syahid. Baru sama. Jadi ini fadilah yang sangat besar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ya pemberingat ya, atau memperingatkan kita semua tentang masalah pentingnya harus menjaga ibadah, karena untuk mendapatkan hari-hari ini lagi tunggu tahun depan. Allahu alam kita masih hidup atau tidak gitu kan. Maka maksimalin Bapak Ibu sekalian. Nah, dianjurkan memperbanyak siangnya dengan puasa. Dianjurkan puasa. Kalau yang bisa puasa 9 hari lebih baik, 1 sampai 9. Kalau tidak bisa berapa hari aja, nggak masalah. Tapi ini kan sudah tiba hari 8 ya. Minimal yang tidak puasa kemarin itu besok jangan tidak puasa. Besok itu puncaknya puasa, tanggal 9. Jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah, hari ini jemaah haji sudah mulai pakai ihram nih, masuk di Mina. Makanya di ayat ketiga tadi Allah mengatakan wasyaf'i wal watr, dan kejarlah hari ke-8-nya dan hari ke-9. Hari 8 itu namanya hari tarwiyah. Jemaah haji pertama pakai ihram, masuk ke Mina, kan gitu. Nah, kita di sini tuh disuruh puasa, ibadah, gitu kan. Perbanyak yang tidak sedang haji, karena jemaah haji sana sudah puncak ibadahnya. Karena puncak ibadah yang paling besar pahalanya di 10 hari ini adalah haji. Yang kedua baru masuk kurban, yang ketiga baru masuk ibadah-ibadah lain, terutama dia difokuskan adalah siang hari puasa, malam hari tahajud. Yang diikut lain zikir pagi sorenya, ikut sedekahnya, ikut baca Qur'annya, semua itu rentetannya gitu kan. Tapi puncak-puncaknya ibadah haji, kemudian kurban, kemudian baru masuk ke puasa dan sholat malam gitu kan. Baik, kemudian besok hari Arafah, itu kalau yang tidak sempat puasa kemarin 1 sampai 8, 1 sampai 9, minimal besok tanggal 9. Karena dalam hadis riwayat Muslim dikatakan waktu Nabi SAW ditanya tentang fadilah puasa hari Arafah sehari itu, kata Nabi SAW, yukaffirus sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah itu bisa mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun bonus pengampunan. Ini bukan hal yang ringan, hanya karena sehari puasa. Dan ingat, kalau setan bisikin di kuping Anda sekarang mengatakan puasa berat, saya sudah tua, haus, lapar, tidak ada orang mati karena puasa, kecuali ajalnya datang. Jadi setan itu mulai kita mau niat puasa sampai menjelang buka puasa itu digodain terus supaya buka puasa. Begitu kita sudah buka puasa, Allah Akbar, begitu makan, kenapa Nabi SAW mengatakan lis-shaimi farhatan? Orang yang puasa punya 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrih, kegembiraan pada saat dia buka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Yang kedua kegembiraan pada saat ketemu dengan Tuhannya. Kata ulama hadis, yang dimaksud dengan kegembiraan pada saat dia buka puasa bukan hanya sekedar merasakan air yang dingin atau makanan, itu satu poin. Poin yang lain adalah karena dia berhasil selamat dari godaan setan yang berusaha membatalkan puasanya. Apalagi kalau puasa sunnah, oh cuma puasa sunnah gitu kan. Setan itu mengalir di tubuh kita seperti darah, macam-macam dia ngomong gitu kan. Yang penting target dia bagaimana kita batalin ibadah kita, atau minimal hilang atau kurang pahalanya gitu. Baik, jadi kejarlah ibadah dengan puasa. Kalau ada di antara Anda yang bertanya, kalau tadi Ustadz bilang puasa 9 hari ada dalilnya nggak? Karena ada sebagian daripada ustadz-ustadz kita mengatakan tidak ada dalilnya gitu kan. Kalau yang saya berpegang pada pendapat ulama yang memang menyebutkan dalil, tapi memang dalilnya global, adalah hadis Bukhari. Ya, yang tadi kita sebutkan itu hadis Bukhari ya. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh. Nah, kata-kata amal soleh ini masuk semua ibadah kan. Apapun yang dikerjakan gitu kan, yang ada perintahnya. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun ya, yang mana amal soleh kalau dikerjakan dalamnya lebih Allah cintai. Maksudnya di sini amal soleh masuk semua jenis ibadah. Hadis Bukhari yang lain berkata hadis qudsi, Allah berfirman, ya Allah Azza wa Jalla berfirman mengatakan semua amal ibadahnya anak Adam sudah saya tentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat kecuali apa? Puasa. Karena dia milikku kata Allah dan aku akan membalasnya langsung. Kata ulama berarti tidak ada ibadah yang mengalahkan kadar pahala daripada puasa itu. Makanya ulama sebagian mengatakan ditarik 9 hari ini paling afdal orang puasa. Karena memang dia ibadah yang paling besar, pahala yang masuk dalam kategori globalnya kalimat tadi, amal saleh yang diperintahkan untuk dikerjakan. Jadi ini kurang lebih yang saya bisa ingatkan, mudah-mudahan Anda bisa ambil pelajaran. Dan bagi Anda yang punya kemampuan di Idul Adha nanti, usahakan berkurban.
Dan paling afdal Anda berkurban dengan kambing atau domba. Ya terutama domba ya kalau ada domba. Karena Nabi SAW berkorban dengan domba. Anda tanya kalau sapi gimana? Boleh, nggak apa-apa. Tapi tetap lebih afdal kambing dan domba. Ini harus kita perbaikin nih. Karena di Indonesia ini kita terlalu gebu-gebu dengan sapi, mohon maaf ya. Ya. Karena kita mengatakan oh sapi itu apa namanya, kita sudah terbiasa makan, kambing nggak biasa makan. Anda perlu tahu satu hal ya. Satu-satunya hewan, ini saya bahasakan sering banyak pengajian saya. Satu-satunya hewan yang makannya itu dapat pahala kambing. Mungkin Anda tanya, kok bisa? Loh iya, makanan pertama dari Bukhari, makanan favoritnya Nabi adalah paha kambing. Jadi kalau Anda makan kambing, niatnya memang karena Nabi suka, maka dapat pahala. Tidak pernah dari riwayat itu disebutkan Nabi makan daging hewan yang lain, selalu kambing. Ya, dengan itu pertama. Dan ini perlu diperbaiki persepsi yang mengatakan kambing itu makanannya orang Arab. Salah. Kambing itu makanan hewannya orang Islam. Itu benar. Mau tahu buktinya? Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau lagi akikah, Anda punya anak, disuruh sembelih apa? Nah, sekarang saya tanya, kalau seandainya kita orang Indonesia, orang Melayu misalnya, melahirkan, ada anaknya, akikahnya pakai apa? Baik, kalau orang di Afrika, diganti jerapah nggak? Harus kan? Kalau orang Arab, orang bule, sama, kambing semua. Siapapun dia, dari suku manapun, kalau akikah harus apa hikmahnya? Disuruh Anda makan kambing, nggak boleh tukar, kan gitu. Anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing, gitu kan. Jadi itu memang makannya itu luar biasa, gitu kan. Kemudian juga sama Idul Adha. Idul Adha paling afdal adalah domba dan kambing. Paling afdal domba lagi, gitu kan. Nabi SAW bahkan menyebutkan dalam hadis Bukhari lebih afdal lagi kalau dombanya itu berwarna putih ada bercak hitamnya. Nabi SAW juga berkurban 120 ekor domba, gitu kan, untuk diri beliau sendiri. Jadi kalau yang punya kemampuan jangan pelit, jangan cuma 1 ekor, sembelih 10 nggak apa-apa, 20 kalau mampu. Untuk Anda sendiri, untuk keluarga saya enggak, untuk Anda sendiri. Kalau suami istri punya kemampuan, istrinya suruh keluarin uangnya. Ibu-ibu juga bular, saya suaminya mau belikan nggak usah, saya punya uang, kurban juga. Anaknya punya tabungan, suruh, nah kurban, pahalanya besar, suruh dia kurban dari tabungannya, nggak apa-apa. Gitu kan? Jangan punya kemampuan 1 kambing rame-rame dia 7 orang 1 keluarga. Gitu kan? Nah ini kena pelit, sebenarnya kurban itu adalah ibadah yang luar besar sekali pahalanya. Karena puncaknya tadi kita disuruh kejarlah subuh Idul Adha dengan sholatnya dan kurbannya. Kurban itu diperintahkan dan fil amr di sini dikatakan fasholli rabbika wanhar. Sholatlah Idul Adha itu dan kejarlah setelahnya langsung berkurban. Gitu kan? Nah, saking besarnya juga pahala kurban sampai kita ini ya yang mau berkurban disunnahkan tidak potong kuku dan tidak potong rambut. Mulai 10 awal bulan Zulhijjah. Sunnah ya. Jangan sampai nanti kukunya sudah masalah tidak boleh potong nih. Enggak. Rambutnya mungkin ada masalah rontok, enggak ada masalah. Tapi kalau tidak, ya maksudnya ada orang yang iseng, oh sudah panjang potong aja deh. Enggak, memang sunnahnya enggak dipotong. Karena Anda dihitung seakan-akan berihram. Ya, seperti orang yang sedang mau haji. Kalau orang berkurban itu salah satu pendapat ulama ya. Tidak semua berkata begitu. Ada yang mengatakan tidak, memang karena sunnah Nabi. Ya disunnahkan untuk tidak potong kuku dan tidak potong rambut, gitu kan. Nah ini poin-poin yang mesti kita ketahui. Kita harus sadari bahwasanya ada hal-hal yang diperintahkan. Nah kalau ada bapak ibu yang bilang, terus kalau makan kambing saya tidak pernah makan, atau makan kambing itu bau, itu cuma cara masaknya, kan gitu. Cuma cara masaknya saja sebenarnya. Ya sapi pun kalau orang masaknya salah ya bau, itu kan sama. Cuma kita membiasakan diri saja gitu kan. Bukan saya larang makan sapi ya, enggak. Halal. Tapi yang tidak biasa makan kambing coba, gitu kan. Dibiasakan. Oh nanti kambing jadi darah tinggi, kolesterol. Ya dasarnya Anda ke dokter sudah darah tinggi. Ya dilarang makan sama dokter. Masa kalau orang sehat-sehat langsung dokter bilang kamu jangan makan kambing, dokternya tanda tanya itu. Kan itu bagaimana caranya? Dan hasil survei sendiri mengatakan Anda bisa lihat itu kan banyak data-data fakta-fakta lapangan itu memang daging kambing itu mengandung protein yang ya itu senyawa dan bisa masuk dengan manusia. Jadi kalau kita makan daging kambing itu bukan bikin gemuk tapi bikin padat. Beda, dia kayak protein yang sejawa dengan manusia. Beda dengan sapi, sapi itu bisa memudahkan kita gemuk malah. Itu contoh-contoh ya.
Maka kita harus perhatikan masalah ini. Sampai makanan pun kita bisa dapat pahala, gitu kan sebenarnya dengan niatnya. Jadi mulai hari ini kita makan kambing, Bismillah. Gitu. Ibu-ibu di belakang mulai belajar masak kambing, buat sop kambing. Kalau masih bau tanya kepada orang-orang yang ahlinya yang buat masak tidak bau gitu. Nah itu diantaranya. Baik, kita lanjutin tema kita ya. Sebenarnya sih saya buka restoran, tapi bukan saya mau promosikan gitu kan. Tapi saya waktu ditanya sama SCTV waktu itu datang ke tempat saya, kenapa Ustadz buka ini? Kenapa kok harus buka restoran Timur Tengah? Saya bilang ada beberapa alasan. Yang pertama itu, kita ini di Indonesia mayoritas Muslim, gitu kan? Mayoritas Muslim ini, selama kita Muslim, interaksi kita sama Timur Tengah tidak akan terputus, karena ada haji dan ada umroh. Jadi sangat wajar kalau kuliner Timur Tengah saya promosikan di Indonesia. Yang tidak wajar kalau dari negara-negara kafir mempromosikan makanannya di Indonesia dan kita bangga makan itu, gitu kan? Nggak ada hubungan sama ibadah kita, nggak ada hubungan sama negara kita. Sekarang sering kita lihat berita di TV kalau jemaah haji kita misalnya qadarullah kayak beberapa waktu lalu tuh cateringnya terlambat, basi. Itu jemaah kita nggak berani beli makanan di restoran di sebelah hotelnya di Mekah, karena nggak pernah tahu makanan apa itu kan gitu. Coba kalau dia terbiasa kenal di Indonesia. Bapak Ibu sekarang kalau lagi pergi ke Cina misalnya, kemudian bingung mau makan apa ya, terus lihat KFC, beli nggak? Beli, karena sudah kenal di Indonesia kan gitu. Oh ini aja deh yang saya sudah tahu, karena sudah dipromosikan gitu. Yang kedua saya bilang, makanan favorit yang saya coba angkat di sini adalah makanan sunnah, makan kambing. Jadi kambing itu coba kita kelola sedemikian rupa. Alhamdulillah yang makan Bapak Ibu sekalian orang Cina, orang bule yang datang, orang kita makan semua. Lalu mereka bilang apa? Oh ini kambing ya, kok nggak ada baunya? Ya itu cara masaknya saja, gitu kan? Cara masak, ya. Jadi kalau ada yang mau belajar masak boleh silakan datang ke tempat saya. Ya. Bukan saya yang ajarin ya, tapi nanti saya suruh chefnya untuk ajarin. Boleh nggak masalah, kita berbagi ilmu. Saya tidak pelit dengan resep, silahkan. Gitu kan? Anda mau buka juga silahkan. Ya. Kenapa tidak gitu? Kita orang Muslim tahu bagaimana caranya menyebarkan untuk mendapatkan pahala. Bukan seperti sebagian orang gitu, ya, yang sangat pelit perhitungan, seakan-akan rezekinya akan hilang dengan membuka resepnya. Tidak sama sekali gitu. Saya sangat kagum dengan salah satu guru saya, Syekh Muhammad Jamil Zainu di Mekah. Beliau satu-satunya yang saya temukan ulama, subhanallah, karya tulisnya itu sampai 38 judul. Beliau tulis di bukunya sampai hari ini ya, dan beliau masih stroke ya. Saya tidak tahu masih hidup atau tidak. Semoga Allah sembuhkan kalau beliau masih stroke ya. Kemudian kalau beliau sudah meninggal, semoga Allah rahmati intinya. Saya sudah lama sekali nggak kontekan sama beliau. Beliau tinggal di Mekah. Nah itu beliau tulis di bukunya. Dia bilang dalam bahasa Arab ya, semua Muslim punya hak untuk mencetak buku ini. Silakan. Jadi tidak ada bilang hak cipta, hak ini dilindungi, nggak ada. Semua Muslim punya hak cetak buku ini. Dan kalau ada yang mau perbanyak, silakan hubungi penulis, akan dikasih cuma-cuma. Ada nggak penulis begitu? Dia nggak pikir bahwasanya nanti saya rugi nih kalau dijual umum di luar. Enggak, silakan, saya akan dapat amal jariah. Itu mukmin namanya, gitu kan? Nggak khawatir dengan masalah, dan benar-benar subhanallah, malah bukunya makin terkenal, makin banyak orang yang beli. Dan itu orang beli dicetak, di ini diperbanyak, dan pahalanya luar biasa gitu. Di Indonesia juga sudah cukup banyak terjemahannya. Jadi nggak usah khawatir kehilangan rezeki hanya karena berbagi ilmu dengan orang. Enggak, insya Allah nggak ada masalah. Itu kan, bagikan semua ilmu Anda, ajarkan, itu bisa menjadi ilmu. Salah satu yang membuat kita bertambah amal jariah di hari kiamat apa? Ilmu yang bermanfaat. Kata ulama sampai resep makanan bisa jadi ilmu yang bermanfaat tuh. Ya kan? Kita nuntun anak kita jalan, dia bisa jalan, itu ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak selamanya ilmu agama. Kita sekarang ini selama kita jalan, orang tua kita panen pahala karena mereka yang tuntun kita cara jalan, cara makan, cara minum. Makanya pendidikan orang tua kepada anak itu penting sekali. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Baik, ini perlu digarisbawahi, bukan promosi. Saya tidak panggil Anda makan, saya panggil Anda kalau mau belajar silakan. Ada yang mau coba silakan gitu kan. Baik, kita masuk ke poin tema sirah kita. Itu mukjizat Nabi SAW ya di Mekah. Jadi setiap nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat ini kata ulama definisinya adalah syai'un kharikun anil 'adah. Sesuatu yang di luar kapasitas manusia. Itu mukjizat. Nah, ada dua hal yang definisinya hampir sama. Tapi di sini syai'un khariqun 'anil 'adah, gitu kan?
Dan itu sesuatu yang keluar daripada tradisi atau kebiasaan manusia, tapi ditambahkan lagi, gitu kan? Alladzi ja, ya, minallah, yang datang dari Allah. Itu mukjizat. Maksudnya Allah yang tuntunkan, dan itu hanya dikasih kepada para nabi. Ada ulama mengatakan sebagian dari hamba-hamba Allah yang beriman dikasih juga, dikenal dengan karamat. Jadi ada karamah aulia, memang ada. Tapi ini perlu digarisbawahi ya. Karena di Indonesia ini disalahfahami, terutama teman-teman kita yang belajar tasawuf itu biasanya terlalu berlebihan dalam poin ini, merasa orang karamah sampai pada tingkat dimana kalau dia beribadah dengan poin tertentu. Tolong garis bawahi satu poin Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Kalau ibadah yang Anda kerjakan tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak akan sampai kepada Allah. Poin penting ini ya. Anda tahu saya dapat pelajaran baru. Beberapa waktu lalu saya ketemu salah satu teman, beliau meruqyah orang, mengobatin orang yang kena sihir gitu. Kemudian dia bilang sama saya, Ustaz tahu, sampai saya ngobrol-ngobrol sharing gitu kan. Dia bilang, saya punya pengalaman, ada satu orang saya ruqyah, orang ini rajin zikir, tapi kemasukan jin. Terus saya tanya dia tuh di ruqyah, jinnya ngomong, tanya, kenapa kok masuk ke badannya orang ini? Kata jinnya apa? Orang ini tiap hari panggil saya 1000 kali. Ditanya, memang orang ini bilang apa? Dia bilang, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Jabbar kan namanya Allah. Tapi mengucapkan ya Jabbar 1000 kali, pernah nggak Nabi contohin? Masalahnya itu. Karena Nabi nggak contohin, nggak sampai ke Allah, ditunggangi sama jinnya. Jinnya bilang apa? Nama saya Abdul Jabbar. Saya dipanggil 1000 kali ya saya masuk ke badannya. Ini kesaksian alam gaib ya, jin waktu di ruqyah. Coba Anda bayangkan tuh. Jadi kalau kita, misal Nabi suruh zikir ditentukan jumlah 33, nggak apa-apa deh saya mau 70. Loh Nabi yang katakan 33 nggak mau 70, ya nggak bisa. Habis sholat 33. Jangan Anda lebih pintar dari Nabi SAW, cukup 33. Kalau tidak ada penentuan jumlah, silahkan. Istighfar, misalnya Anda mau baca Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Karena Nabi cuma mengatakan apa? 2 kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan hari kiamat, dan dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Tidak ada penentuan jumlah, silahkan Anda zikir. Mau 70, mau 80, mau 100, silahkan. Tapi Ibnu Utsaimin rahimahullah tekankan, lebih sesuai dengan sunnah kalau Anda tidak lebihkan dari 100. Karena Nabi selalu dikatakan, saya beristighfar satu hari 70 sampai 100. Tidak pernah ada hadis mengatakan Nabi zikir 200, pernah nggak dengar? 1000? Nggak pernah itu. Jadi jangan berlebihan. Nah berlebihan ini melampaui batas, itu nanti bisa larinya salah. Bahkan Bapak Ibu sekalian saya terkagetkan, ini mohon maaf ya yang sering mengamalkan, saya tidak, perlu poin saya ingatkan, karena ini juga diangkat di YouTube dan di internet. Saya mau sampaikan kepada semua muslim yang dengar, setiap saya bicara atau teman-teman dai mungkin yang lainnya, tapi saya bicara pribadi, kalau saya sedang bicara sesuatu, jangan Anda tersinggung. Karena saya coba sharingkan ilmu yang saya tahu, Anda renungi, kalau benar terima, silahkan gitu kan, itu penting. Jangan selalu menganggap, oh saya lagi diserang, itu salah. Sehingga akhirnya susah kita membuka pintu hati kita untuk dapat hidayah gitu kan, itu penting. Ada satu orang lagi, ini kebetulan teman saya sudah 12 tahun ngeruqyah orang. Tiap hari ngeruqyah dari sini ke sini, pindah-pindah. Sudah pengalaman dengan berhadapan dengan orang yang kena jin. Lalu dia bilang apa? Ada satu orang juga saya ruqyah. Waktu di ruqyah, subhanallah, ngomong orang ini juga sering ibadah yang di ruqyah. Ditanya jin, kenapa kau masuk ke badan orang ini? Ayo keluar. Dia bilang, orang ini tiap hari kirimin saya Al-Fatihah. Orang ini tiap hari kirimin saya Al-Fatihah. Ternyata Bapak Ibu, kalau Anda bilang misalnya Al-Fatihah kepada ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, pernah nggak Nabi contohin tuh? Tidak pernah Nabi kirimin ke siapapun. Nggak pernah kepada ahli Badar. Jadi kalau Anda bilang Al-Fatihah kepada Abdul Qadir Jailani, kalau ada jin namanya Abdul Qadir, itu masuk ke Anda. Loh benar ini. Karena memang tidak ada tuntunannya. Makanya jangan sok pintar gitu loh. Sudah kalau Allah tuntun, Rasul tuntun, ikutin. Kalau tidak ada, diam. Jangan kerjain gitu loh. Jangan ditambah-tambah. Karena perbuatan yang baru itu dikenal bid'ah. Bid'ah ini yang Nabi ingatkan. Ingat ya, bid'ah itu sesuatu yang paling disenangi sama syaitan. Karena orang yang buat, Bapak Ibu sekalian tidak tahu kalau dia sedang salah. Dia anggap dirinya sedang benar gitu kan.
Jangan zikir begini, ada orang zikir la ilaha illallah sambil tepuk-tepuk. Saya itu hari sholat subhanallah di PGC. Saya ada orang semoga Allah kasih hidayah gitu kan. Setiap habis sholat itu sampai satu masjid selalu jadi perhatian. Duduk di pinggir masjid sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil tutup mata, sambil goyang kepalanya, sambil tepuk-tepuk tasbihnya di lantai. Nah ini dari mana Nabi? Kiaimu pernah contohin nggak Nabi Muhammad SAW itu? Nabi pernah nggak zikir begitu? Nabi SAW zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sahabat bisa menakutkan. Nabi menyebutkan lafaz begini, disebutkan oleh sahabat. Dari mana? Karena mereka dengar Nabi pelan-pelan, gitu kan nyebutin. Tidak pernah begitu, cambuk tasbih, pulang goyang kepalanya, tutup mata. Kesannya kayak itu berbahaya sekali. Bayangkan ya, ibadah saja masih bisa ditunggangi sama syaitan. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau ini pendapat ulama ya, kalau ada orang yang membaca Al-Fatihah sampai 10 kali, pastikan syaitan dan jin berkumpul di sekitarnya. Karena Nabi nggak pernah suruh baca Al-Fatihah 10 kali, nggak pernah ada perintahnya. Yang ada baca Qul Huwallahu Ahad 10 kali, itu ada. Kan gitu. Jadi makanya diantaranya ulama, sampai saya pernah hadiri di majelis di Madinah, di Masjid Nabawi itu ada Syekh Singkiti, ya semoga Allah menjaga beliau itu. Masya Allah kalau beliau buat halaqah itu penuh Masjid Nabawi. Beliau bilang, waktu ditanya, Syekh boleh nggak orang mengurangi Al-Fatihah dalam sholat? Apa kata beliau? Orang yang mengulang Al-Fatihah dalam sholatnya telah melakukan perbuatan bid'ah. Kenapa? Nggak pernah Nabi suruh orang kalau saya lalai mulai ulangi, enggak. Ya sudah, yang lalai yang tadi berapa, alhamdulillah kita lupa lalai, yang ingat sekarang lanjutin. Sampai sepekah itu ulama bahas gitu loh. Yang kita kadang-kadang lalai ya. Nah ternyata kita kalau ulangin sudah melanggar sunnah Nabi. Nabi nggak pernah suruh ulangin. Jadi bisa ditunggangi oleh syaitan. Itu bahayanya tuh. Jadi harus peka. Jangan cuma pikir syaitan suruh kita berzina. Enggak. Banyak cara yang dia bisa lakukan. Syaitan itu jahat sekali, pecit ya. Ya itu luar biasa, dia mau merusak kita gitu. Maka hati-hati, ini poin-poin yang perlu dipelajari. Baik, jadi karamat itu ada ya, dikasih kepada orang tertentu. Seperti misalnya dalam riwayat sahih dikatakan Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, dua sahabat Nabi, pernah makan sambil mendengar tasbihnya makanan yang mereka makan. Allah perdengarkan buat mereka. Jadi mau makan tuh dengar tasbihnya makanan itu. Tapi itu terjadi di sahabat, dan memang terkenal Salman dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, dua sahabat yang sangat luar biasa ibadahnya. Tiap hari itu sibuk cuma ibadah. Jadi nggak ada bisa dikatakan dosanya itu mungkin tidak ada kali ya. Cuma dari masjid ke rumahnya, ke kerjanya, terus gitu. Dan zaman dulu tidak ada hal-hal yang mungkin tidak seperti sekarang, fasilitas dosa yang luar biasa gitu kan. Maka ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Nah ini juga ada pengalaman lain kemarin. Mohon maaf juga sekali lagi, jangan tersinggung ya. Tapi tolong ambil ibrah. Bagi bapak-bapak yang masih merokok. Ya betul nih, saya serius ngomong. Jadi ada teman saya juga cerita kemarin waktu lagi meruqyah. Itu jinnya sudah kesakitan tuh, dibacain ayat panas-panas gitu. Tiba-tiba gini jinnya, enak gitu. Terus kata Ustadz, ini teman saya Ustadz Hussein ya, nanti kalau ada yang butuh mungkin saya bisa kasih nomor teleponnya beliau. Beliau memang biasa meruqyah orang gitu. Beliau bilang sama saya, terus saya tanya jinnya, kenapa kau bilang begitu? Dia bilang itu ada makanan paling lezat di depan pintu rumah. Waktu dilihat sama Ustadz Hussein ada orang lagi merokok. Tahu nggak kenapa sekarang orang kalau ke dukun atau sesajen-sesajen pergi ke gunung, antar rokok nggak? Pakai rokok, 2 bungkus rokok, itu makanan paling favoritnya jin. Jadi bapak-bapak yang lagi merokok, tinggalin. Lo bener loh. Nah biasanya kalau sudah tahu tuh makanannya jin baru mau tinggalin. Kalau dibilang kesehatan, kanker nggak mau. Jadi yang masih merokok mau tinggalin nggak? Tinggalin, hati-hati loh, gitu kan? Nah itu pengakuan jin sendiri tuh. Bayangkan lagi kesakitan tiba-tiba dia, tuh. Ada juga orang lagi di ruqyah kesakitan. Begitu dengar suara ringtone HP musik, langsung jinnya senang. Gitu. Bagaimana orang yang buat acara perkawinan musik, ngomongnya sama temannya nggak bisa. Subhanallah, penyanyi telanjang, kumpul semua setan-setannya di situ tuh. Makanya buatlah rumah anda rumah yang islami, nggak ada patung, nggak ada gambar, nggak ada musik. Kenapa sih kalau 24 jam ngaji, kenapa? Setiap huruf satu pahala loh Bapak Ibu sekalian. Dan umur kita terbatas, kenapa? Kenapa harus lagu? Kita ini sudah seperti ada posko-posko setan loh. Sebentar buat di sana musik ini, konser itu, konser ini, subhanallah. Dan sudah jadi biasa, ibu-ibu yang jilbab tampil di TV nari, joget-joget gitu kan.
supaya nggak masalah. Ada orang pakai kopiah, la haula wala quwata illa billah. Abu Bakar sudah mengatakan apa? Musik adalah mazamirus syaitan, anak-anak panahnya setan yang paling berbisa. Kalau sedih-sedih, kalau senang-senang, gitu kan, merusak hati. Tidak akan pernah ketemu musik dengan Al-Quran. Kenapa sih Bapak Ibu sekalian kalau kita mengubah diri kita menjadi lebih baik? Kenapa? Kenapa kalau tiap hari dengar ngaji? Kenapa sih? Ada apa? Saya sampaikan di kelas-kelas hadis saya di Jakarta. Kenapa sih kalau Bapak Ibu sekalian sekarang dari pengajian nih, bubar, sebentar masuk mobil, putar lagi ceramah. Kenapa? Setan akan bisikin, jangan kan tadi sudah cukup, sekarang hiburan. Jangan negosiasi sama setan. Apa bisikan dia, tinggalin, enggak, saya nggak mau, saya mau dengar. Gitu. Bukan oh iya ya, mulai dangdut lagi. Mulai pop lagi, mulai rock lagi. Kan ini bagaimana gitu. Ingat kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dititipkan oleh Allah qarin dari malaikat dan qarin dari setan. Sahabat heran, ya Rasulullah, Anda juga punya qarin dari setan? Ada pendapat dari setan? Kata Nabi SAW, iya, tapi Allah telah memberikan dia hidayah, petunjuk ya, bukan masuk Islam. Ada sebagian ustaz bilang masuk Islam, enggak ada istilah Islam. Nabi cuma bilang dia dikasih petunjuk sama Allah sehingga tidak menuntun saya kecuali kebaikan. Kan gitu. Jadi itu maksudnya. Nah, berarti kita ada, kata ulama, berarti semua bisikan positif dari malaikat tangkap segera. Azan, sholat. Ayo langsung rangkul tuh. Itu bisikan peringatan dari Allah. Bisikan ke dalam hati kita gitu kan. Malaikat mengingatkan, itu harus. Mau buka jilbab, nanti ada orang, tutup jilbabnya. Itu bisikan dari malaikat. Ambil semua cepat, semua bisikan positif ke ibadah ambil. Semua bisikan selain itu dari syaitan. Gak apa-apa deh, ini deh, gitu kan. Ya gak usah, gak apa-apa, kamu aja sendiri, saya enggak, gitu kan. Gak apa-apa. Ada ibu-ibu subhanallah sampai ngaku sama saya, Ustaz, setelah kami pulang dan kami ikuti pengajian Ustaz, akhirnya coba kita praktekkan Ustaz. Pertama berat. Dari pengajian itu kemudian ke mobil, mau putar lagu, apa mau putar Quran lagi, berat, mau putar pengajian, waduh, kayak apa ya, sudah deh nggak usah, gelisah hatinya. Saya bilang gitu, gini, kalau ada gelisah, auzubillahi minasyaitonirrajim, buka tambah besar, besarin volumenya, gitu kan, tambah besar ngajinya, tambah gelisah, tambah besarin, gitu kan, lawan dia, siapa suruh kapok, kau biarin dengar Quran, gitu aja, gitu kan, biar dia juga ikut dengar Quran, gitu. Syaitan itu tidak betah di tubuh orang yang suka ibadah. Bapak Ibu sekalian saya tanya, yang sering hadir di masjid sholat, Masya Allah tutup aurat ibu-ibu di belakang sana. Kemudian ibu-ibu dan bapak, ini kira-kira kalau ibu-ibu dan bapak tidak pernah ke diskotik, terus diajak diskotik mau nggak? Nggak betah ya? Kalaupun pergi misalnya, betah nggak dengar musik bangung, ya, mau ngomong masalah minuman keras, masalah zina, kita nggak betah kan? Sebaliknya, di majelis taklim begini, kita duduk berapa jam nih? 2 jam, duduk, dengar. Ini kalau dibandingkan dengan diskotik orang joget-joget beda, ini kan tidak joget, duduk dengerin. Kan itu. Mau nggak orang yang biasa di diskotik diajak ke sini? Nggak betah dia, 5 menit aja apa itu ngomong hadis, ngomong surga, ngomong neraka, pergi dia. Begitulah keadaan setan di tubuh kita. Kalau kita biasa ibadah, dia nggak betah. Karena memang kita tutup pintu-pintunya, dia nggak bisa masuk kan gitu. Nah itu penting. Jadi harus dijaga, jangan diberikan kesempatan dia. Nah, mukjizat ini, karamat ini akan datang kepada orang-orang soleh. Seperti juga sahabat Nabi Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau pernah mengaji Al-Quran surah Kahfi di malam Jumat. Itu kan beliau lagi panas habis sholat tahajud, keluar di halaman rumahnya, ada kudanya lagi diikat di pohon. Beliau lagi ngaji, suaranya memang bagus Usaid radhiyallahu anhu, suaranya indah sekali. Terus tiba-tiba kudanya merontak. Nah, pada saat merontak, dia berhenti, kudanya berhenti, nggak jadi ngerontak. Dia baca lagi Quran, kudanya ngerontak lagi, gitu kan, kayak gelisah. Kemudian dia berhentikan sampai 3 kali. Yang ketiga kali dia bilang, tiba-tiba saya terfikir untuk mengangkat kepala saya ke langit, saya lihat ada cahaya putih menembus langit. Kemudian saya segera ke masjid, itu menjelang subuh ya. Ketemu Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah tadi kejadian begini, apa ini? Kata Nabi SAW, wahai Usaid, demi jiwa aku yang ada di tangannya, maksud demi Allah, kalau kau baca terus Al-Quran itu sampai pagi, masyarakat Madinah akan lihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Karamat datang kepada orang-orang saleh, gitu kan? Tapi mereka tidak tahu itu. Ini penting ya. Kalau ada orang bilang, saya bisa terbang di atas air, saya bisa begini, saya bisa sholat di Mekah, ini semua dari mana gitu? Kan gitu.
Ini banyak sekali orang yang mengaku di Indonesia sebagai wali Allah bisa sholat di Mekah. Kalau bisa Anda terbang ke Mekah, pertama jadwal sholatnya sudah lain. Saya Jumat di Mekah, oh kita di sini Jumat duluan kan gitu. Bagaimana caranya bisa Jumat di Mekah? Berarti dia tidak sholat Jumat di Indonesia, gitu kan? Ini sudah ngawur. Yang kedua, kalau bisa begitu orang terbang datang ke sana, Nabi SAW pasti lakukan itu. Contohin kepada kita kan, beliau suri toladan kita kan. Berarti ada amalan yang Nabi ajari, nanti bisa kita ke Mekah, nggak usah sholat di Indonesia. Ada apa? Ada al-ihsan. Di sana 100.000 kok. Setiap mau sholat tutup pejam mata aja, zikir langsung tiba di sana, enak gitu kan. Tapi emang tidak begitu sunnatullahnya gitu kan. Jadi jangan sampai keluar dari jalur agama. Yang penting berpegang pada wahyu itu sangat penting, sehingga murnikan ibadah. Nah, ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada orang terbang di atas air, kan gitu, dia jalan di atas air dan bajunya tidak kena, atau dia terbang di udara, jangan kamu percaya dia adalah waliullah sampai ada dua hal. Kalau dia ceritakan saya waliullah, udah batalin, sudah jelas tidak. Yang kedua, perhatikan cara sujudnya. Kalau sujudnya sudah seperti yang Nabi SAW perintahkan, 7 anggota tubuhnya, dahi sama hidung kena, telapak tangan, lutut dan kaki, semua sujud benar seperti Nabi, sholatnya benar, baru kamu percaya. Dan subhanallah, rata-rata orang yang ngawur-ngawur ini, itu kan ibadahnya, memang betul kalau kita lihat sujudnya pasti ngawur. Sholatnya salah, ini sikunya sentuh tulang rusuknya lah, ada yang tentu tanah lah, yang kuku-kukunya panjang lagi sholat, yang jarinya direnggangkan bukan dirapatin, semua tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, melanggar semua sunnah gitu kan. Nah itu orang-orang yang suka ngaku-ngaku begitu. Maka ini tolong jangan tersinggung, saya tidak maksud apa-apa, tapi saya maksudnya adalah bagaimana kita sharingkan ilmu ini dan coba kembali kepada kemuliaan agama. Kita tahu kita punya Tuhan Allah Azza wa Jalla yang maha kuat, maha perkasa, maha segalanya, dan Allah SWT yang wajib kita ikuti, bukan yang lainnya. Ingat, di muka bumi ini hanya ada dua jalan, jalan Allah atau jalan siapa? Syaitan, tidak ada yang lain. Nggak ada yang jalan tengah, nggak ada, nggak bisa Anda pilih jalan tengah. Anda jalannya Allah atau Anda di jalan syaitan, nggak ada. Dan tidak bisa sinkron, tidak bisa. Nggak bisa digabung, nggak bisa, nggak mungkin. Jadi Anda harus tahu kalau lagi berbuat itu, ini Allah ridhoi nggak? Kalau nggak berarti setan tuh, sudah pasti. Anda lagi hadir majelis ilmu, ini majelisnya Allah SWT, Allah sudah suruh kita belajar wahyu. Tapi kalau tidak, berarti jalan setan, sudah jelas. Anda tinggal pilih sendiri gitu kan, mudah kok sebenarnya asal kita mau gitu. Baik. Kemudian ada juga, yaitu kalau mukjizat ya, mukjizat untuk Nabi, kalau karamat untuk orang-orang soleh, gitu kan. Kemudian ada juga yang kharik anil ada, keluar daripada tradisi manusia, itu ada yang dikenal dengan sihir, dan ini juga termasuk hal-hal yang ada, tapi dia bukan seperti mukjizat ya. Dia memang sengaja dilakukan dengan cara mengabdikan diri kepada syaitan, laknatullah alaih, gitu kan. Jadi mengabdikan diri dengan syaitan, diikuti semua dengan buhul-buhul, dengan jimat-jimat, dengan macam-macam mantra-mantra gitu kan. Ada satu penyihir pernah ditangkap di Riyadh, dia sudah sangat sakti gitu, dia dianggap dirinya sudah sangat sakti, luar biasa gitu. Ditangkap oleh salah seorang syekh. Ini memang ditugasi sama kerajaan Saudi nangkap penyihir. Dan penyihir itu di Saudi subhanallah hukumnya luar biasa, langsung dipenggal, tangkap penggal, selesai. Saya kemarin cari undang-undang di internet Indonesia ada nggak ya undang-undang penyihir, nggak ada. Tahu yang ada di Malaysia digantung, langsung digantung. Makanya di Indonesia itu subur sekali penyihir itu. Wow, luar biasa gitu, subur gitu kan. Ada majalahnya, ada webnya gitu kan. Yang mau pasang susuk, yang mau berhasil laris dagangannya, yang mau memisahkan suami istri, yang mau suka. Yang paling sering orang tidak sadar ini kedukun kalau mau suka lawan jenis. Itu paling gampang, mungkin cuma orang pintar pakai kopiah haji. Hati-hati, banyak dukun pakai kopiah haji, banyak berkedok kiai ya. Siapapun yang mengajarkan kepada anda ini, oh supaya suka lawan jenis, supaya laris usaha, dikasih kertas, dikasih batu, yakin itu adalah sihir. Dan setiap jimat pasti ada jinnya. Perhatikan, hati-hati ya. Kertas-kertas yang anda dapat, batu-batu kah, apa, jarum kah, apa saja, jangan pernah diterima, nggak usah dimasukkan dalam rumah. Kita dalam Islam disuruh apa? Berikhtiar, membuat yang terbaik, profesional dalam kerjaan kita, kemudian bertawakal. Buka usaha dari halal, profesional, kuasai, tawakal ala Allah. Itu yang kita disuruh. Jadi nggak usah pakai pelaris, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai itu, nggak perlu. Ibu-ibu mau cantik pakai susuk, untuk apa? Itu pada saat dimasukkan di tubuh ibu, itu sedang ada jinnya. Ya. Belajar tenaga dalam, bapak-bapak.
Hati-hati. Nggak perlu semua itu. Kalau ada tenaga dalam, Nabi SAW sudah pakai tenaga dalam, tinggal disemprot saja. Ya, orang-orang Quraisy di perang Uhud mati semua. Tapi Nabi nggak lakukan. Nabi SAW itu perang pakai pedang, Bismillah, Allahu Akbar, tangkis, kena, iya nggak apa-apa, normal, gitu kan. Memang begitu. Subhanallah, rata-rata orang-orang yang bapak-bapak terutama yang pernah belajar gitu kan, itu diruqyah sama beberapa teman pada muntah-muntah untuk diruqyah itu. Nanti insya Allah saya usahakan panggil salah satu teman saya yang memang beliau tiap hari meruqyah orang gitu kan. Saya panggil nanti mungkin bulan depan lah kalau tidak ada halangan ya, mudah-mudahan beliau juga kosong pada saat jadwal saya, karena memang saya bulan depan itu kemungkinan tidak di Indonesia, ada undangan di New Zealand untuk ceramah. Jadi saya panggil beliau, insya Allah saya panggil beliau nanti ruqyah, jadi bapak ibu bisa belajar sekaligus biar kenal apa itu sihir, apa itu dukun, bagaimana kedok-kedoknya mereka, bagaimana membentengi diri, bagaimana meruqyah rumah, bagaimana meruqyah, itu luar biasa gitu. Jadi banyak orang itu dirinya banyak sihir, dia tidak tahu. Kemarin saya ajak beliau ke tempat saya di kelas hadis di Cibubur, itu ada ibu-ibu jilbabnya besar muntah waktu di ruqyah itu, muntah-muntah, ternyata ada sihir di badannya gitu. Itu banyak sekali itu ya. Di rumah-rumah kita gitu disemprotin air-air ruqyah, itu penting sekali, karena kalau tidak malah banyak sekali tuh gangguan-gangguan gitu. Nah, itu nanti ada buhul-buhul, ada macam-macam gitu kan, atau setan-setan yang memang suka nengkreng. Jadi jangan bapak ibu pikir, oh saya sudah sholat, mungkin setan tidak masuk di badan saya, salah. Jadi kalau kita pernah disihir oleh seseorang pun, selama kita tidak ruqyah ya, bacain ayat niat nyerang dia, maka tetap dia nongkrong di badan kita. Jadi memang itu memang diserang dia supaya dia keluar, dan nanti kalau sudah keluar dia tidak mau masuk lagi karena memang tubuh kita ini sudah pernah dia rasakan sakit di situ, gitu kan. Dan ini nanti insya Allah akan ada sesinya sendiri. Baik, jadi ada juga sesuatu yang di luar daripada tradisi manusia, itu adalah sihir, tapi ini diharamkan, ya tidak boleh dipelajari sama sekali dengan alasan apapun. Ingat, ayat-ayat Al-Quran bisa digunakan sebagai senjata sihir. Kalau anda tambah sehuruf atau kurangi sehuruf saja, apalagi kayak di Indonesia banyak sekali tuh, ditambah bahasa daerah, ditambah nama. Pernah dapat gak itu? Disuruh kalau suka lawan jenis baca ini, saya pernah dapat begitu tuh. Ada orang diajarkan sama satu orang, katanya kalau kamu suka seorang perempuan, lihat matanya jangan terpejam, baca ayat ini ya gitu. Itu saya masih ingat tuh, saya bilang ayat apa coba, saya mau tahu gitu. Dia bilang wa alqaitu ilaika mahabbatan minni wa litusna ala aini, gitu kan. Jadi itu artinya waktu Allah SWT berkata kepada Musa alaihissalam, dan saya makna harfiahnya ya, saya telah melemparkan cintaku kepadamu wahai Musa sehingga ya kamu akan menjadi penyejuk mata lah, ya makna seperti itu. Jadi Allah SWT menyebut, jadi ada kata-kata aini matanya, jadi dia tunggang itu, dia bilang nanti lihat pandang jangan berkedip gitu kan, kemudian sebutkan nama dia di antara ayat itu. Ya, itu sudah jadi alat sihir. Jadi alat sihir itu bahaya. Jadi kalau ada syaitan di sekitar situ nanti ditunggangin tuh, dia bisa masuk ke orang itu. Dan banyak hal lain berhubungan dengan ini, tentu panjang bahasannya. Baik, kita masuk. Jadi itu ada perbedaan antara mukjizat, karamat dan sihir. Ini penting sekali diketahui ya. Kemudian kita masuk ke mukjizat Nabi SAW. Mukjizat hanya untuk nabi-nabi. Yang pertama adalah pembelahan bulan. Pembelahan bulan ini adalah sebuah kejadian yang spektakuler, yang luar biasa gitu. Dari zaman Nabi SAW itu sudah terjadi, dan Allah turunkan surah menceritakan tentang pembelahan bulan tersebut, dan juga sekarang ini terbukti secara ilmiah bahwasanya bulan memang pernah terbelah. Ceritanya begini, suatu ketika Quraisy pernah berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, apakah engkau mau kami beriman? Jadi Nabi SAW kebetulan lagi tawaf di Ka'bah malam hari nih, malam hari ya, lagi terang, bulan lagi terang, bintang-bintang lagi terang. Biasa kita gitu kan, kalau lagi terang bukan musim hujan, biasanya terang. Nah Nabi SAW lagi tawaf, terus ada orang-orang Quraisy yang teriak, ya didengarkan semua orang-orang waktu itu. Tujuan mereka bukan mau beriman, tapi ingin mengolok-olok Nabi SAW dan ingin menantang Nabi sesuatu yang tidak mungkin masuk di akal manusia. Apa yang mereka bilang? Wahai Muhammad, dengan suara keras ya, semua orang dengar waktu itu di dekat Ka'bah. Apakah kau mau kami beriman? Kata Nabi SAW, iya tentu saja. Kata Quraisy begini, apakah kamu lihat bulan itu lagi terang kan? Kata Nabi SAW, iya. Apa kata Quraisy? Belah bulan itu buat kami. Ini bukan belah kue ya, belah pohon kan pakai kampak bisa. Bulan itu yang jauh belah dua.
Gimana caranya? Manusia aja sekarang dengan teknologi canggih ke sana berapa lama gitu? Kalaupun betul 1 bulan perjalanan, 2 bulan perjalanan gitu kan. Dan itu pun datang ke sana mampir. Bulan kan memang lebih kecil dari bumi tapi besar. Gimana caranya dibelah dari bumi dibelah gitu? Gak mungkin. Tujuannya mereka hanya untuk mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah terjadi juga kepada Nabi Saleh alaihissalam. Waktu beliau lagi berdakwah di padang pasir di depan kaumnya banyak yang beriman. Nah orang-orang yang kafir ini digoda oleh setan dan memang mereka juga adalah antek-anteknya setan gitu kan. Bekerja sama seperti Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi memang ada yang merusak hati manusia dari jin dan manusia sendiri. Gitu kan? Mereka juga kerjasama dengan setan-setan. Lalu dia bilang apa? Wahai Saleh, apa kau mau kami beriman? Kata Saleh alaihissalam, tentu saja. Lalu kata mereka, apa kau lihat gunung batu itu, ada gunung batu besar waktu itu di sana. Apa kau lihat gunung batu itu? Dia bilang iya. Keluarkan dari gunung batu itu unta betina. Ini bukan minta, memang dasarnya ada unta lagi hamil, pastikan kalau keluar minta sama Tuhanmu keluar unta betina yang lahir. Enggak, gunung batu, mustahil gitu kan. Kalau gunung batu keluar debu mungkin, gitu kan. Pecah mungkin masih lebih ringan. Ini enggak, dari gunung batu itu keluar unta besar, betina, tidak cukup lagi. Tambah lagi wahai Saleh, unta betina itu bisa memberikan susu untuk kami semua satu negeri ini. Untuk apa dia minta itu? Bukan minta mujizat ya. Ingin memberhentikan dakwanya Nabi Saleh. Supaya berhenti, nggak mungkin, mustahil mata manusia. Gimana caranya dari gunung keluar unta betina, kemudian kasih susu semua? Apa jawaban Nabi Saleh yang membuat mereka kaget? Nabi Saleh mengatakan, apakah kalau saya minta kepada Allah, perhatikan, bukan saya datangkan ya. Kalau saya minta kepada Allah, ini iman kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mengeluarkan untuk kalian unta dari gunung batu itu seperti yang kalian minta, betina bisa memberikan suatu negeri ini, kalian akan beriman? Nabi Saleh balik tantang. Apa yang berkata mereka? Kalau kau bisa keluarkan unta betina dari gunung itu, pasti kami beriman. Gak mungkin tidak. Gak mungkin tidak. Maka Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah SWT, diminta keluar betul dari gunung tersebut unta betina. Betul-betul keluar. Mereka kaget melihat unta itu keluar. Dan orang yang beriman tambah yakin gitu kan. Nah orang kafir tambah jengkel. Bukan bingung, jengkel karena kok bisa gitu kan. Tujuannya kan memang untuk ya untuk memberhentikan dakwah gitu. Dan benar unta Nabi Saleh itu subhanallah itu setiap hari dalam riwayat dikatakan mengelilingi rumah masyarakat negeri waktu itu ya. Kalau salah negeri Madian ya, dikelilingi, itu datang ke rumah, masyarakatnya cuma keluarin nampannya mereka, untanya perah sendiri, itu susunya keluar sendiri, sampai penuh, semua rumah dikelilingi. Syaratnya cuma satu, jangan ganggu unta ini, jangan sakitin, dan ada satu sumur di situ, mereka minum. Kata Nabi SAW, kasih kesempatan unta ini minum sehari, jangan ganggu. Sehari dia minum, untuk membuat susunya keluar itu, sehari dia minum sendiri, sehari lagi kalian minum. Tapi apa yang terjadi? Karena orang-orang kafirin gak terima, kata Allah SWT, fa'aqarun naqah wa atawan amir rabbihim. Mereka hanya membunuh unta itu. Dan akhirnya mereka melanggar hukum Tuhan mereka. Gitu kan? Nah ini terjadi. Di zaman Nabi SAW sama tadi. Lebih dahsyat lagi, bukan cuma unta. Belah bulan itu buat kami. Mereka kaget waktu Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari. Beliau mengatakan, apakah wahai Quraisy? Kembali Nabi tanya. Kalau saya minta kepada Allah untuk membelah bulan itu untuk kalian, terbelah benar nih, apa kalian akan beriman? Kata Quraisy apa? Kalau kau belah bulan buat kami, tentu saja. Artinya sudah tidak masuk di akal, kan tidak mungkin. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT dan beliau menggaris bulan dengan jarinya. Akhirnya kedua bulan itu terbelah, satu bulan itu terbelah menjadi dua. Dengarkan riwayatnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata dalam hadis Bukhari Muslim, hadis sahih, kami telah menyaksikan bulan di Mekah terbelah menjadi dua bahagian. Sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, sebelah bulan berada di sisi gunung Abu Qubais. Jadi ada gunung besar di dekat Ka'bah itu, ya sisi apa namanya timur dan baratnya, ya, itu ada gunung Abu Qubais besar sekali, semua orang lihat. Dan ada yang sebelah lagi di gunung As-Suwaida, sebelah barat dan timur ya. Itu jadi bulan itu bukan cuma retak terbelah sedikit, tidak, terbelah dua, memang misah. Semua orang saksikan pada saat itu. Quraisy pada saat melihat kejadian tersebut mengatakan, sungguh ini sihir yang nyata. Enggak mungkin bulan terbelah, loh tadi kamu yang minta. Dan Nabi SAW sudah bilang, kalau saya minta kepada Allah ya belain, benar nggak beriman? Maksudnya kan beriman ya.
Kan sudah minta bukti, ini enggak. Dia bilang ini sungguh sihir yang nyata. Ya. Untuk memastikan itu sihir atau bukan, kata orang-orang Quraisy yang tidak mau, sambil ngelihat ayatnya Allah ini, luar biasa gitu kan. Sama dengan kita lihat orang mati, yang dibilang oh ini nggak mati, ini cuma disihir. Udah mati jelas-jelas gitu kan, nggak bisa. Ada orang kena petir, oh itu memang karena kebetulan listrik. Memang Allah hantam dengan petir disiksa. Ya beberapa kali ada yang SMS saya, Ustaz, ada keluarga saya disambar petir, padahal nggak lagi hujan. Saya bilang itu jelas tanda-tanda azabnya Allah. Ya mohon maaf saya bahasakan kan, sudah jelas. Nggak ada hujan, nggak dapat tuh sambar petir. Mereka saksikan, beberapa kalau yang saksikan ada petir atau nyambar dia. Tanyain amalnya dia apa yang dikerjain tuh, keburukannya sampai Allah sambarkan petir dari langit. Itu kan karena itu memang ada beberapa ayat menceritakan Allah menghantam beberapa kaum yang dulu yang maksiat kepada Allah itu dengan petir, gitu kan dari langit yang Allah hantam. Itu terjadi. Itu tanda-tanda azab dan tidak pernah ada cerita petir dari langit nyambar orang itu berarti itu mukjizat, nggak pernah. Atau misalnya sebuah karamah. Malah itu azab gitu kan. Baik. Lalu mereka bilang untuk memastikan ini sihir atau bukan, kita tunggu beberapa orang-orang Quraisy yang masih di luar Mekah. Karena ada mereka, ada yang kafilah dagang ke Syam gitu kan. Ada yang lagi keluar ke negeri kemana. Itu biasanya ada bulan tertentu, tepatnya waktu itu sebulan setelah itu nanti mereka akan kumpul semua tuh. Bawa dagangannya yang dari Safar datang gitu kan. Tunggu mereka. Kita tanya nanti. Karena waktu itu kan tidak ada media ya. Tunggu mereka. Kalau mereka juga lihat bulan ini terbelah, berarti benar, bukan sihir. Tapi kalau cuma orang Mekah yang lihat, berarti sihir. Gitu kan? Baik. Semua waktu Nabi SAW diam aja. Silahkan. Mau dibuktikan silahkan. Allah pada saat itu langsung turunkan Al-Quran. Dan Allah namakan Al-Quran itu dengan surah Al-Qamar. Surah tentang pembelahan bulan. Turun surah lengkap gitu kan. Itu urutan 54 dalam Al-Quran surahnya. Ayat 1 sampai ayat 6. Seketika turun malam itu. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Hikmatun balighah. فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. Terjemahnya begini. Ayat pertama, telah dekat datangnya hari kiamat itu dan benar-benar bulan telah terbelah. Nah, ini Allah sudah pastikan ya. Kita yang beriman pada Allah sudah pasti yakin gitu kan, tidak ada lagi ya. Jadi di sini dimaksud juga dengan sebagian ulama tafsir bilang ini dimaksud dengan dekatnya datangnya saat itu, artinya ada ulama tafsir mengatakan telah dekat datangnya saat kehancuran orang-orang Quraisy Mekah. Artinya nanti akan ada pembebasan Mekah dan mereka akan dikalahkan. Ada ulama yang mengatakan yang dimaksud telah dekat saatnya adalah telah dekat hari kiamat. Karena betul-betul bulan sudah terbelah. Lalu dikatakan di ayat kedua, dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka masih saja berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Dianggap sihir karena mereka tangkap yang aneh-aneh itu cuma sihir. Tadi saya kasih contoh kan, makanya dari awal saya panjang lebar jelaskan apa itu mukjizat, apa itu karamat, dan apa itu sihir, harus dibedain, gitu kan? Ayat ketiga, dan mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedangkan tiap-tiap urusan sudah ada ketetapannya. Artinya yang beriman masuk surga, yang kafir akan dihukum, gitu kan? Ayat keempat, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran. Sudah banyak penjelasan tentang nggak boleh kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kita lihat di langit, di bumi, di udara, air, batu, malaikat, jin, manusia, semua diciptakan hanya satu penciptanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah jelas tanda-tandanya gitu. Ayat kelima, itulah suatu hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Setelah peringatan tidak mau. Banyak orang subhanallah mau mimpi di siang bolong ya. Jadi maunya itu kalau datang peringatan dari Allah bukan kayak gini. Jadi dianggap pengajian gini sampai ayat kepada anda, sampai hadis, sampai kisah. Itu karena Ustaz Khalid yang cerita. Bukan saudaraku. Ini dari lisan saya, ini dari Allah SWT, karena kita sedang jelasin itu. Saya cuma menyampaikan, kan gitu. Jadi jangan tunggu tangan dari langit turun berhentikan anda zina, enggak. Ya, enggak, jangan pernah mimpi nanti ada tangan paksa anda sholat ke masjid, tidak, cuman azan, bisikan malaikat tuh sudah azan, tangkap gak sinyal itu, harus peka, gitu kan? Bisikan setan, gak apa-apa deh tidur dulu masih belum azan subuh, ngantuk,
Memang begitu bisikan dia, harus dilawan. Yang bisikan positif ditangkap, pekah dalam masalah begini. Karena sekali lagi, jangan pernah mimpi tangan turun dari langit lalu berhentikan kita berdosa atau menyuruh kita ibadah, tidak, gitu kan? Harus peka. Majelis taklim seperti ini bisa saja diperingatkan, bukan bisa saja, memang benar peringatan dari Allah SWT kepada kita semua. Bukan cuma Anda, saya pun di sini begitu, ya kan? Saya dengan pengajian saya mendapat tambahan iman buat saya. Anda juga seperti itu, gitu kan? Semua dapatkan manfaat. Kata Allah SWT, itulah hikmah yang sangat sempurna. Kalau ada penyampaian datang, tangkap peka. Maka peringatan-peringatan tidak berguna bagi mereka. Ayat ke-6, maka berpalinglah kamu dari mereka wahai Muhammad. Ingatlah hari ketika seorang penyeru atau malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, nanti hari pembalasan. Akan ada sangkakala ditiup nanti, maka mereka baru sadar pada saat itu, baru mau gitu, baru mau engah. Ya. Itu yang dimaksud. Kemudian setelah kejadian tersebut, ya, sebulan kemudian datanglah orang-orang yang dari luar tuh. Datang, semua menunggu di pintu utama Mekah, pintu gerbang utama. Jadi dulu tuh Mekah punya pintu utama. Ya. Tunggu semua situ, yang muslim dan yang kafirnya. Nanya satu-satu yang datang, apakah kalian pernah lihat terjadi pada bulan suatu pada hari tertentu? Semuanya bilang iya, kami lihat pada malam ini dan malam itu bulan terbelah. Semua bilang saksikan. Setelah terjadi itu apalagi orang Quraisy bilang, oh berarti sihirnya Muhammad sudah menguasai dunia. Tetap nggak mau ngaku gitu loh. Sama banyak orang di tengah-tengah kita ini, udah jelas nih, ada orang mati, misalnya mati badannya meletup-meletup, atau misalnya mati dalam kondisi mengenaskan, tidak nyaman gitu kan, tidak enak. Peringatan dari Allah, oh mungkin karena dia begini. Bukan ambil pelajaran enggak. Jadi gini ya Bapak Ibu sekalian, perlu tahu, Allah itu hanya memberikan kepada kita sinyal dan kita harus peka, dan Allah sudah berikan kita sensor untuk itu. Jadi jangan pernah mimpi semua orang yang kafir matinya badannya rusak. Enggak. Ada orang kafir mati badannya mulus, dikasih balsem. Ada orang yang mati kafir susah, ya kan gitu. Ada yang tidak. Ada juga orang beriman yang mati senyum. Mungkin orang mujahid badannya keluar bau wangi, bisa terjadi. Tapi tidak semua orang muslim mati begitu. Cukup satu. Sekarang itu sudah ada pelajaran. Kalau Anda mungkin belajar pasca sarjana S2, S3, atau mungkin dulu S1 dulu Anda susun skripsi misalnya, atau S2 ada tesis, S3 ada disertasi misalnya. Anda susun itu. Maka ada namanya sampel, ya, mengambil sampel-sampel kan. Sekarang kalau saya mau tahu masyarakat Bekasi Barat ini, ya mayoritasnya muslim atau tidak, atau misalnya apa tradisi mereka, apakah semua masyarakat saya harus kumpulin baru saya tanya? Enggak. Ambil sampel 10 orang, 2 orang, cukup kan? Tanya 10 orang tokoh masyarakat, panggil siapa? Ini kira-kira di sini mayoritas muslim nggak? Oh iya muslim. Apa tradisi mereka? Oh ini, oh ini. Apa yang mereka misalnya mayoritas kerjakan nih, dagangannya apa, usahanya apa? Itu sudah bisa dikasih gambaran, sudah cukup gitu. Jadi bisa saya satu saja orang soleh mati senyum, berarti semua orang soleh akan begitu tuh semestinya gitu kan? Kalau satu penyihir mati, kemudian apa gitu kan? Mungkin terbakar badannya, mungkin apa, itu sudah cukup, berarti semuanya kan begitu gitu. Jangan tunggu semuanya harus sama keadaannya, tidak. Jadi ini poin penting, jadi jangan sampai Anda bertanya yang aneh-aneh gitu kan. Oh kenapa ya, dia suka minum khamr, tapi matinya ya begitu saja, mati diranjang, selesai ya, tidak ada suatu tanda-tanda apa-apa tuh. Ya iya, bukan Allah lihatkan Anda pada diri dia, tapi yang lain pasti ada peminum khamr yang Allah siksa, yang cukup menjadi sampel. Ini harus peka menangkap ini. Jadi ini mujizat yang pertama ya, terbelahnya bulan. Mujizat yang kedua adalah kesaksian pohon terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini tadi ada yang saya mau ingatkan, saya lupa ya. Setiap kali kita mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW harus kita membacakan salawat pada beliau SAW. Jadi nggak usah ribut, nggak apa-apa, tapi selalu. Pernah dalam salah satu majelis di Madinah, di satu majelis ilmu ditanya Syekh, apakah kami setiap kali mendengarkan Anda menyebutkan Nabi Muhammad SAW, kami mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, atau cukup sekali saja? Kata Syekhnya, kalau engkau tidak menyebutkan setiap kali saya sebutkan, maka engkau telah mengharapkan dirimu dari banyak pahala. Kenapa sih kalau bilang Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu kan luar biasa. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang memberikan salam kepadaku 1 kali, Allah akan memberikan salam kepadanya 10 kali. Bagaimana salamnya Allah? Ditambah rahmat buat kita, tambah rahmat. Ya, sampai sebagian ya ulama menjadikan salawat pada Nabi SAW adalah zikir yang utama. Gitu kan? Karena akan dapat kita 1 kali zikir salawat Nabi, maka kita akan dapat ya 10 rahmatnya Allah SWT. Tapi jangan berlebihan ya.
Jangan seperti sebagian orang salawat ditunggangi salah lagi, teriak-teriak, ribut-ribut, dikarang-karang salawat yang Nabi tidak ajarin. Hati-hati. Saya sudah bilang tadi bisa ditunggangi sama syaitan dan jin, itu bahaya. Ya. Manggil ya Jabbar 1000 kali cukup mendatangkan syaitan Abdul Jabbar gitu kan. Apalagi yang lain, itu namanya Allah, itu bahaya. Karena Nabi tidak pernah contohin, tidak sampai kepada Allah. Karena yang sampai kepada Allah yang Allah terima hanya yang Allah tuntun.